Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Selvi Susanti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sopan santun kepada orang yang lebih tua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sopan santun. Sopan memiliki arti hormat dan takzim kepada orang lain, tertib menurut adab yang baik, kemudian memiliki tingkah laku dan tutur bahasa yang baik, serta pakaian yang beradab, budi pekerti yang baik, serta bahasa yang baik. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sopan santun itu. Sopan santun yaitu sikap ramah yang ditunjukkan kepada beberapa orang dengan tujuan untuk menghormati orang itu. Dengan kita memiliki sikap ramah kepada orang, kita bisa merasakan rasa nyaman dan orang itu juga bisa merasakan rasa nyaman. Dan itulah tujuan dari sopan santun, yaitu membuat kita nyaman dan kemudian orang itu nyaman, sama-sama sopan, kemudian kita dapat juga keharmonisannya. Kemudian ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang sopan santun. Bismillahirrohmanirrohim. Laisa minna man lam yarhamu sogirona wa yawwa qad kabirona. Yang artinya, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1842 dari sahabat Anas bin Malik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwasannya syariat berakhlak baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin. Hadis tersebut yang menerangkan tentang sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Selanjutnya saya akan memberikan contoh menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Seperti ketika ada orang yang lebih tua berbicara kepada kita, sehendaknya kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang dibicarakan, kemudian kita baru menjawabnya, seperti itu. Yang kedua yaitu memprioritaskan orang tua untuk mendapatkan tempat. Contohnya ketika kita di kereta, kemudian kita melihat orang yang lebih tua tidak mendapatkan tempat duduk, sedangkan orang yang lebih muda mendapatkan tempat duduk. Seharusnya orang yang lebih muda mengalah agar orang yang lebih tua mendapatkan tempat duduk. Kemudian yang ketiga yaitu mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Contohnya ketika kita menjumpai orang yang lebih tua, kita hendaknya memberi salam seperti selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat sore Bapak, selamat malam Bapak. Kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum. Kemudian kita menyapa, halo Bapak, mau kemana? Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengangkat orang yang lebih tua sebagai pemimpin. Tentunya sikap sopan santun sudah diajarkan kepada orang tua kita sejak kita masih balita. Contohnya, ketika kita sedang jatuh, kemudian kita meminta pertolongan, kita wajib mengatakan minta tolong. Kemudian, saat kita diberi sesuatu atau kita diberi makanan, kemudian kita diberi minuman, kita diberi mainan, kita wajib mengatakan terima kasih. Kemudian, apabila kita hendak bermain ke rumah tetangga atau berkunjung ke rumah saudara, kita diwajibkan untuk mengetuk pintu, kemudian memberikan salam. Contohnya, tok tok tok, assalamualaikum, apakah ada orang di rumah? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang adab atau norma. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Norma tentang agama digunakan dalam pergaulan antar manusia. Sebutan orang yang beradab sesungguhnya bahwa orang itu mengetahui aturan sopan santun dalam agama Islam. Dalam perkembangannya, beradab diartikan dengan segi kesopanan secara umum. Kesopanan yang rendah hati adalah bagian dari kasih yang merupakan inti dari kekristenan. Nilai keluruhan tertuang dalam norma budaya dengan istilah budaya santun. Budaya santun secara Buddhis telah diajarkan oleh Buddha dalam Dharma yang dikenal dengan etika atau moralitas. Pada Seloka Wrehaspati Tattwa nomor 25 itu dijelaskan bahwa sila negaranya Mangkarasca, yang artinya sila ialah menjaga perilaku atau kebiasaan supaya tidak menyimpang dari norma-norma kebenaran dan kebijakan. Sedangkan norma atau aturan tingkah laris yang baik dan mulia disebut tata susila.
Kemudian kita membahas tentang 5 kebijakan dalam ajaran Konghucu adalah yang pertama yaitu Yen. Yen mengacu pada niat baik, empati, dan kemurahan hati. Yen mengandung suatu pengertian hubungan ideal di antara sesama manusia. Kemudian yang kedua yaitu Li. Li adalah hubungan dengan perbuatan kepatuhan yang besar, ditunjukkan sikap batin dan ekspresi lahirilah. Yang ketiga yaitu Yi. Yi maksudnya adalah menjunjung kebenaran yang menjadi tugas sebagai penjaga alam dan kemanusiaan. Kemudian yang keempat yaitu Cih. Cih mengajarkan tentang kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir yaitu Hish, HSIH, yaitu mengajarkan kesetiaan dan kepercayaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.